Selamat pagi ICCFGF. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini semua lagi dalam keadaan baik-baik saja. Untuk Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini, Anda bisa menuliskan pertama kali di kolom chat box. Bagikan link ini kepada teman, saudara, dan keluarga Anda agar mereka semua bisa beribadah bersama dengan kami. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami. Jika Anda mempunyai permohonan doa, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di layar Anda saat ini agar tim doa kami bisa berdoa bersama dengan Anda. Sebelum memulai ibadah ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi ini kami diberikan kesehatan. Pagi ini juga kami ya Tuhan mau fokuskan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Selamat pagi ICCFGF. Yang di rumah ayo kita sama-sama bertepuk tangan, kita bangkit berdiri. Kita meninggikan Allah kita. Karena hari ini Tuhan memberikan kepada kita sebuah kegirangan yang besar. Amin. Cinta pada saya, oh giranglah. Yeah. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Mari kita beri sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami Bapa. Terima kasih untuk segala cinta yang Kau beri dalam kehidupan kami. Kesempurnaan cinta yang boleh kami terima. Dan saat ini Bapa, kami ingin menyembah, kami ingin memuliakan nama-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari semua kita katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Biarlah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari pada pagi hari ini kita naikkan ucapan syukur kita. Kau sungguh baik. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami pada pagi hari ini Bapa. Bukan masalah kami sedang ada di atas atau di bawah Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, selama kami berjalan dan kami memegang tangan-Mu, semuanya akan baik-baik saja Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, Engkau memegang hidup kami, Engkau menjaga keluar masuk kami Tuhan. Tidak ada satupun langkah kami, tidak ada satu helai rambut kami yang jatuh tanpa sepengetahuan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pegang hidup kami Tuhan. Pegang hidup kami ya Bapa. Kami ingin selalu ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami hidup karena kemurahan-Mu ya Bapa. Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami percaya kami aman dalam-Mu. Karena Engkau pemegang hidup kami Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Jiwaku haus akan hadirat-Mu, seperti tanah yang kering. Betapa ku rindu rasakan kasih-Mu, puaskan relung hatiku. Kaulah nafas hidupku, Kaulah bagianku, Engkaulah tempat perlindunganku
dalam naunganmu ku berserah penuh. Jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Kasih setiamu di setiap langkahku, hapuskan semua takutku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, tinggikan namamu. Tiada yang sepertimu. Engkaulah nafas hidupku. Kaulah bagianku. Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naunganmu ku berserah penuh. Jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naunganmu ku berserah penuh. Jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naunganmu
tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan kita. Anda bisa memberikan persembahan melalui QR Code ataupun nomor rekening yang tertera di layar di bawah ini. Anda bisa memberikan dengan metode yang aman dan nyaman bagi Anda. Sekarang kita akan bacakan bersama-sama deklarasi persembahan kita untuk hari ini. Saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun untuk bangkit berdiri. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengertian dan hikmat, keberanian dan kebijaksanaan, pengetahuan dan pewahyuan, komunitas dan persahabatan, kekuatan dan perlindungan. Pintu yang sudah Engkau bukakan, berkat-berkat dan terobosan, keuangan melimpah, dan kesehatan yang baik. Jauhkan kami dari setiap rintangan, keraguan, dan ketakutan. Kami deklarasikan bahwa kemenangan ada bersama dengan kami, karena Engkau sudah menebus dan memenangkan semua peperangan. Dan kami terima kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Engkau. Biarlah kami dapat menjadi terang dan garam bagi lingkungan sekitar kami, dan menjadi lebih berani dalam menyebarkan kasih-Mu ke lingkungan kami. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak atas semua persembahan yang telah diberikan pada pagi ini. Bapak, berkatilah tangan-tangan yang telah memberi dengan tulus. Engkau mengetahui hati mereka yang memberi Bapak. Dan Engkau mencurahkan berkat Bapak. Berkat-Mu di atas keluarga kami, kehidupan kami, agar kami dapat lebih siap lagi untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mengasihi Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Good morning, how are you? Selamat pagi semuanya, apa kabar? I hope that your legs are tired. Saya harap kakinya saudara lelah. If your legs are tired, that means you've been prayer walking our city, amen? Kalau kaki saudara lelah, itu artinya saudara udah berjalan, berkeliling dan berdoa untuk kota kita. Yes, we need to be going out, and that's what we've been doing. That's the month of September. We're prayer walking our city. Jadi kita perlu keluar, itu yang kita lakukan di bulan September, kita akan doa keliling. And so if you have not registered, go to becomewhole.bali on Instagram and register today. It's time we cover this city with blessings. Apabila saudara belum mendaftar, ini waktunya untuk saudara pergi ke Instagramnya becomewhole.bali supaya saudara bisa daftar dan kita bisa penuhi seluruh daerah Bali dengan doa. And I don't mean just being on our knees and sitting in our house. I'm talking about stepping out and going all over and beginning to pour out blessings upon our city. Dan maksud saya nggak cuma berdoa di rumah, berlutut di rumah, tapi saya mau saudara keluar dan saudara berjalan untuk memberkati kota kita. And don't forget tonight is our communion service on Zoom. You can check out the details are on your screen or in the chat box. Dan jangan lupa malam ini kita akan ada perjamuan kudus melalui Zoom dan saudara boleh lihat detailnya di bawah ini. Now we're doing a lot of work to make sure that we can start getting together and gathering again together on Sunday mornings. I'm excited about that. Kita sedang berusaha keras untuk supaya kita bisa kumpul kembali di gereja di setiap hari Minggu pagi. Jadi saya sangat bersemangat untuk ini. And we want to get your understanding on it too. So we have a survey going out. Again, that same number, you can get our survey and you can take a survey so we can know how you think about that. Jadi kita akan melakukan survei, jadi saudara tolong ambil bagian dari survei ini jadi kita bisa tahu apa pendapat saudara tentang apa yang kita akan lakukan ke depannya. Okay, let's jump into the scriptures. Ayo mari kita langsung masuk kepada firman Tuhan. Last week, we looked at Elijah and how Elijah was in the cave. He isolated himself. He made some mistakes and he got all alone and he wasn't in a good place. Jadi minggu lalu kita berbicara tentang Elia, bagaimana Elia mengisolasi dirinya dan berada dalam gua. Dan waktu itu dia di depresi, dia nggak bisa berpikir dan dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. So today we're going to look at David, and David was in a cave just like Elijah, but he did some different things. Dan hari ini kita akan membahas tentang Daud. Bagaimana Daud juga sama-sama sedang berada dalam gua, tapi dia nggak melakukan apa yang seperti Elia lakukan. Dia lakukan hal yang berbeda. In 1 Samuel chapter 22, David was being chased by the armies of Saul. Di 1 Samuel 22 dikatakan bahwa Daud sedang dikejar oleh pasukannya Raja Saul. And he goes into a cave, and when he goes in there, he's going in there to seek the face of God. Jadi dia
lari bersembunyi di dalam gua dan di dalam gua itu yang dilakukan adalah dia mencari wajahnya Tuhan. It's very interesting because the difference, Elijah kind of pushes all these people away as he's going into the cave. When David's in the cave, his friends, his families, and even those who are hurting begin to gather around David. Bedanya adalah waktu Elia masuk bersembunyi ke dalam gua, dia menolak atau mendorong orang-orang untuk menjauh dari dia. Tapi Daud, justru waktu Daud masuk ke dalam gua, orang-orangnya, teman-temannya, keluarganya, semua mendekat kepada Daud. I mean, I appreciate God in him being merciful to Elijah and going to Elijah and waking him up and letting him recognize that he's present. Saya begitu bersyukur sama Tuhan yang begitu baik, dia menyadarkan Elia, berusaha membangunkan Elia bahwa ini waktunya untuk bangkit. But David, he goes into this cave for a completely different reason. He is seeking the face of God. Tapi Daud justru masuk ke dalam gua dengan alasan yang sangat berbeda. Tujuannya adalah untuk mencari wajah Tuhan. And that's what I want us to do. I'm going to say it many times today. I want us to go out and I want us to pour out blessings upon our city and let God be known throughout our city. Jadi ini yang mau saya tanamkan buat saudara pagi hari ini adalah untuk saudara keluar dan saudara membagikan berkatnya Tuhan, biar berkatnya Tuhan tercurah bagi seluruh kota kita. And while David's in this cave, he writes a psalm. Dan waktu Daud berada dalam gua ini, dia menuliskan sebuah lagu. Actually, he writes two, but we're going to look at the first one in Psalms 142. And if you would read that, please. Dia menuliskan Mazmur, sebetulnya ada dua, tapi kita akan baca dulu di Mazmur 142. Nyanyian pengajaran Daud, ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku. Engkaulah tempat perlindunganku. Amen. Bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku. Sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku. Sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku. Apabila engkau berbuat baik kepadaku. Now, like Elijah, we see that David, he is feeling overwhelmed and he's feeling alone. Seperti juga Elia, kita bisa lihat bahwa Daud ini merasa berbeban berat dan merasa sendirian. He's feeling like closed in and desperate. Daud merasa terkungkung dan merasa putus asa. But he does something very different than Elijah. Tapi dia melakukan sesuatu yang sangat berbeda dari Elia. Now we saw, when we looked at Elijah, we actually saw that God actually told Elijah to do some very good things. Kalau kita lihat dengan Elia, sebetulnya Tuhan itu sudah menyuruh Elia untuk melakukan beberapa hal yang sangat baik. He gets Elijah to eat well. If you're struggling, make sure you're eating and eating well. Jadi Tuhan menyuruh Elia untuk makan yang sehat. Jadi kalau saudara sedang bergumul saat ini, pastikan bahwa makanan saudara itu sehat dan saudara makan yang benar, teratur. And then he gets rest. Now, there's two different kinds of rest. There's the rest that has anxiety, but there's a rest where you just rest in God. That's the kind of rest we need. Lalu yang kedua, Tuhan suruh Elia untuk beristirahat. Ada dua cara orang beristirahat. Yang pertama adalah istirahat dengan penuh kegelisahan. Lalu yang kedua benar-benar berserah, beristirahat, bersandar pada Tuhan. And then Elijah, he does hear from God, and that is paling penting. We need to hear from God. Dan Elia juga langsung mendengar dari Tuhan. Itu yang paling penting. Kita juga harus mendengar langsung dari Tuhan. And then he tells Elijah to go out and begin to anoint his leaders, anoint the next generation, anoint his family, anoint everyone. Lalu yang berikutnya Tuhan menyuruh Elia keluar untuk mengurapi para pemimpinnya, mengurapi teman-temannya, mengurapi keluarganya, dan semua orang. And I can't tell you enough, I can't stress this enough, that I want you to get a word from God and begin to anoint the whole city, anoint everything with God, because we want the blessing of God flowing throughout our city.
Dan saya nggak bisa menekankan ini lebih keras lagi saudara, bahwa saudara harus mendapatkan satu kata, satu suara Tuhan untuk saudara bisa keluar dan mengurapi kota ini biar mereka semua diberkati, berkat Tuhan mengalir, kehendak Tuhan mengalir di kota ini. See, the picture I get in my mind is that there's a pressing going on. There's an oppression that's trying to come in to our city. We need to press back with the anointing and the power of God. Jadi yang saya lihat di gambaran saya ini, yang keluar gambar di otak saya adalah bahwa kita ini sedang didorong, sedang didesak, sedang supaya kita benar-benar terjebak, terdesak sampai ke ujung. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus mendorong balik, supaya kita tidak tertekan. And so today, as we look in Psalm 142, I want us to look at 4 things that happens to David that turns his sorrow into great praise. Jadi waktu kita membaca Mazmur 142 ada beberapa hal yang Daud lakukan yang mengubahkan kesedihannya yang mendalam menjadi satu puji-pujian yang luar biasa untuk Tuhan. The first thing that he does is he verbalizes what's inside him. Yang pertama kali yang Daud lakukan adalah dia memperkatakan, dia berusaha mencurahkan apa yang ada dalam hatinya. He says, I cry out to the Lord. I pour out my complaints to him. I tell the Lord how I'm feeling. Aku berseru kepada Tuhan, aku mengeluh kepada Tuhan, aku katakan pada Tuhan bagaimana perasaanku yang sesungguhnya. You know, I'm generally loud, and I've had some loud conversations with God. Saya pada dasarnya saya orangnya emang keras suaranya. Tapi saya juga sering banget saya berdebat sama Tuhan dengan suara yang keras juga. And I've actually learned that God can actually handle when I respect him, I love him, but sometimes I'm just like, God, what are you doing? Saya sungguh-sungguh bersyukur sama Tuhan. Saya menghargai Tuhan, tapi kadang-kadang saya juga bisa teriak sama Tuhan, Tuhan lagi ngapain sih? It's very healthy when we let the stuff that's in us, we let it out of us. We need to get it out. Adalah hal yang sehat untuk kita mengeluarkan apapun yang ada dalam hati kita yang mengganjal kita keluarkan. Psalm 32 talks about when he was silent and he refused to confess what was inside him, he was wasting away, it says. Di Mazmur 32 dikatakan waktu dia lagi berpuasa dan dia lagi sedih, dikatakan bahwa seluruh tubuhnya itu melemah, dia merasa berkurang. But as he let it out, he felt a relief and he was unburdened. Dan waktu dia mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya, dia merasakan kelegaan dan tanpa beban. 1 Peter says, cast your cares upon the Lord for he cares for you. 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan karena ia peduli kepada engkau. You know, when we hold the things that are bothering us inside, we end up carrying them rather than letting them out and letting God be the one who carries things. Waktu kita menyimpan apa yang kita ada dalam hati kita, itu akhirnya kita yang menanggung beban itu. Sementara beban itu harusnya kita berikan kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang menanggung beban itu. The other thing is we need to not only let it out, we also need to kind of let it out and tell our friends so that they can pray with us. Dan bukan hanya kita juga hanya mencurahkan hati kita di hadapan Tuhan, tapi kita juga bisa cerita ke teman-teman kita supaya mereka bisa berdoa untuk kita. You'll find that when you let that out, you feel almost like the weight is lifting off of you. Saudara akan bisa merasakan sendiri waktu saudara mengeluarkan apa yang ada dalam hati saudara. Saudara bisa rasa bahwa bebannya itu tiba-tiba diangkat dari pundak saudara. And actually, as you let it out, you'll find that others feel the same way. Dan waktu saudara mulai melakukan itu, saudara juga bisa lihat bahwa orang lain juga akan merasakan hal yang sama. This week I was in a group and this one person was sharing some of the difficulties and challenges she was having, and then other people shared and she was like, oh, I thought I was the only one. Minggu ini saya lagi ada dalam satu kelompok, kita lagi share, tiba-tiba ada satu cewek dia cerita tentang masalahnya, lalu yang lain juga mulai menceritakan masalahnya, lalu perempuan ini bilang, oh saya pikir cuman saya ya yang ngalamin. You know, the other thing is when you begin to verbalize and talk to the Lord about your problems, what happens is you actually start bringing God into the equation. Jadi waktu saudara mulai memperkatakan, mencurahkan isi hati saudara tuh yang terjadi sesungguhnya adalah saudara sedang memanggil Tuhan untuk masuk ke dalam situasi saudara. That's exactly what happens in verse 3. It says that when my spirit was growing faint, I realized you were watching over me.
Dikatakan itu persis seperti yang dikatakan di ayat yang ketiga. Waktu rohku menjadi lemah, aku menyadari bahwa engkaulah yang menjagai aku. And this is the second thing that happens to David. He first starts verbalizing, and then second, he starts realizing that God is all over it. He's menjaga over everything. Jadi ini yang dilakukan oleh Daud waktu dia sadar, waktu dia mulai mencurahkan isi hatinya, dia sadar bahwa Tuhan ada di sampingnya untuk menjagai semuanya, semua yang dia miliki. This week, when you start walking around, I want you to begin to see God everywhere in your city. That's why we need to walk around, so we can actually see Him at work all over. Jadi minggu ini waktu saudara mulai berjalan untuk kota saudara, saya mau saudara mulai melihat bahwa ada Tuhan di sini, ada Tuhan di sana, ada Tuhan di sini. Untuk saudara bisa lihat bahwa Tuhan sebetulnya ada di sekitar kota saudara, di pekerjaan saudara. Now, I know you love your family. Saya tahu saudara mengasihi keluarga saudara. You probably love like the things in your life. Saudara juga mungkin mengasihi banyak hal dalam hidup saudara. You have friends who you love. Saudara punya teman-teman yang saudara kasihi. Some of you may even, I love Bali. Saya sangat mengasihi Bali. But God loves my family. He loves Bali way more than me. Tapi Tuhan mengasihi keluarga saya dan Tuhan mengasihi Bali lebih daripada saya bisa mengasihi Bali. And He has not abandoned Bali. As a matter of fact, I believe He wants to pour out on Bali. Dan saudara perlu sadari bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan Bali. Tapi masalahnya adalah yang sesungguhnya bahwa Tuhan mau mencurahkan berkatnya untuk Bali. And that's why I want us to begin to walk around and start saying, God, come, pour out on us, pour out on us, pour out on us, pour out on us. Dan itu sebabnya saya mau saudara berjalan keluar dan saudara berteriak pada Tuhan, katakan, Tuhan curahkan, Tuhan curahkan, Tuhan curahkan. Come on, it's time that we begin to let God move in our city. Ayo saudara, ini waktunya untuk kita membiarkan Tuhan bergerak di kota kita. I say we continue to knock upon the doors of heaven and saying, God, pour out a blessing so great we can't handle it. Saya katakan ini waktunya untuk kita mengetuk di pintu surga. Kita terus ketuk dan kita katakan, Tuhan curahkan berkat-Mu yang sangat besar itu yang tidak mampu kami tanggung. See, he verbalizes, and then in his struggles, he recognizes God. Jadi dia memperkatakan isi hatinya, lalu di tengah-tengah situasi itu dia mengenali Tuhan. And then all of a sudden he starts making declarations and realizing that it's God who protects him. It's God who covers everything. Lalu begitu dia menyadari itu, dia mulai mengatakan satu pernyataan, satu proklamasi bahwa Tuhan menjagai dia, Tuhan ada di sekitarnya. He says it in verse 4, he says, "Then I prayed to you, Lord." Dikatakan di ayat yang keempat dikatakan, lalu aku berdoa kepadamu Tuhan. And then I declare, you are my place of refuge. Dan aku perkatakan bahwa Engkau adalah tempat perlindunganku. You are all I want Engkau in my satu-satunya yang life. aku inginkan dalam hidupku. See, he starts realizing that he's got problems, he's got struggles, but really all he needs is God. Lalu dia mulai menyadari, ya memang dia punya masalah, dia punya beban, tapi yang dia sadari adalah bahwa yang dia perlukan sesungguhnya hanya Tuhan. Carol and I, we ride around and we see this city, and we are saddened when we see shops that are closed. We know, and we say, God, you are the one who is needed here. Waktu Carol dan saya berkendara di luar, kita lihat bagaimana toko-toko tutup. Kita tuh sangat sedih. Lalu kita bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau yang satu-satunya yang diperlukan di sini. Trust me, stop asking God for things and start asking God for Him. Saya katakan pada saudara, berhenti minta kepada Tuhan akan hal-hal, akan sesuatu, tapi mulai minta sama Tuhan, minta Dia untuk datang. We need to start asking God to come. We don't need formulas. We don't need chemistry. We don't need all these vaccines. We need God. Kita mulai harus minta Tuhan untuk datang. Kita nggak perlu semua formula, kita nggak perlu segala hal-hal kimia, kita bahkan nggak perlu vaksin, kita perlu Tuhan. Some men trust in horses, some men trust in chariots, but we will trust in the name of our God. Orang-orang percaya kepada kuda, orang-orang percaya kepada pasukan-pasukan kuda, tapi kita percaya dalam nama Tuhan. God is waiting for a people to walk around the city and say, God, we need you more than anything.
Tuhan menantikan untuk orang-orang berjalan berkeliling di kota ini dan berteriak kepada Tuhan, Tuhan kami perlu Engkau lebih dari segalanya. Let's start crying out for the presence of God to come and take care of all these problems. Mari mulai berseru kepada Tuhan untuk hadirat Tuhan turun, datang dan mengambil alih dari semua masalah ini. And I like to be practical. This is practical. Biasanya saya orangnya praktis ya. Tapi ini yang saya katakan ini adalah namanya orang yang praktis, melakukan praktek. I'm telling you, this is the most practical thing we can do. Cry out to God. He is the one who will change everything. Saya beritahu kepada saudara, ini adalah hal yang paling praktis yang bisa kita lakukan. Berseru kepada Tuhan, maka segala sesuatunya akan diubahkan. See, in Matthew, it talks about the mustard seed. Di Matius dikatakan tentang biji sesawi. And the mustard seed, it says, the mustard seed is the smallest seed that you can ever imagine. Dikatakan adalah biji sesawi adalah benih yang paling terkecil yang saudara And he bisa lihat. says, the kingdom of God is like a mustard seed. Dikatakan kerajaan Allah adalah seperti sebiji sesawi. It starts out as the smallest, but when it's planted, it grows and it becomes the largest tree that even birds can come and take nest in it. Dimulai satu biji yang sangat kecil, tapi waktu ditanam dia tumbuh menjadi pohon yang sangat besar sehingga burung-burung bisa berlindung. This week, as we walk around, start planting mustard seeds of the kingdom of heaven. Minggu ini waktu kita mulai berjalan berkeliling bagi kota kita, mulai tanamkan biji sesawi untuk kerajaan Allah dibangun di kota kita. As you walk around and you start seeing things and people that just need help, you need to start planting seeds. One, blessing, and even two, giving. Waktu saudara berjalan dan saudara lihat ada orang-orang yang membutuhkan, saudara mulai sebarkan benih itu, sampai bahkan bisa sampai saudara bantu mereka, muncul satu bantuan. It doesn't take anything to simply see someone and say, "Can I pray for you?" and pray a blessing, a seed of faith over them. Saudara nggak perlu hal-hal yang rumit ya. Waktu saudara lihat orang yang susah, saudara cuma bilang aja, boleh nggak saya berdoa buat kamu? Ya udah saudara tanamkan benih itu, tanamkan berkat itu untuk mereka. See, I believe that as we do that, we will begin to see trees growing throughout our cities and the kingdom of God coming, and even a place where people can take refuge in it. God is coming. It's time we plant the seeds. Jadi waktu kita mulai lakukan itu, kita akan lihat bagaimana pohon-pohon yang besar itu mulai tumbuh. Lalu saudara bisa lihat kerajaan Allah tumbuh, mulai datang ke tempat ini. Saudara tahu Tuhan datang, kita harus mulai menabur benih. You know, I just want to stop right now for 1 second. Saya mau berhenti sejenak. I want you to close your eyes and I want you to ask God, where this week do you want me to go plant seeds of faith? Saya mau saudara tutup mata saudara tanya sama Tuhan, Tuhan kemana minggu ini Engkau mau suruh aku pergi untuk menanam Lord, benih? where do you want me to go? Who do you want me to go and bless this week as I walk around? Tuhan kemana Engkau mau aku pergi? Siapa yang Engkau mau aku berkati waktu aku menabur benih ini dan berjalan di kotaku? It might even be the Circle K right down the street. Mungkin itu Circle K yang ada di ujung jalan. It might just be one of the neighbors in your neighborhood. Mungkin itu tetangga saudara. Lord, it might be the lady who walks down the street you see every day carrying things and needs help. Maybe that's the person. Mungkin ada seorang wanita yang saudara sering lihat jalan di depan saudara setiap pagi lagi ngangkat barang. Mungkin itu yang saudara perlu doakan. Let's take a moment. Just let the Holy Spirit put these people on your mind, these places on your mind. Ambil waktu sejenak. Saudara, biar Roh Kudus sendiri yang menaruhkan di hati saudara orang-orang yang mana yang saudara harus datangi, tempat-tempat mana yang saudara perlu datangi. Let the Lord put that on your mind right now. Biar Tuhan taruhkan itu di pikiran saudara saat ini. Pray this prayer with me. Mari doakan doa ini bersama-sama dengan saya. Lord, this week I commit to planting seeds throughout all of these areas that you've shown me. Tuhan, minggu ini aku berkomitmen untuk aku mau menanam benih di semua daerah yang sudah Engkau tunjukkan. Lord, I know that as I pray over these things, you, Lord God, will do the miraculous. Tuhan, aku tahu waktu aku berdoa untuk hal-hal ini, aku percaya Engkau sendiri yang akan melakukan mujizatnya.
dalam nama Tuhan Yesus. Amen, nama Yesus. amen, 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 amen. amen. Okay, let's keep going because see, David writes this Psalm 142 while he's in this cave. Saudara mesti tahu bahwa Daud menulis Mazmur 142 waktu dia ada dalam gua. And I believe as he recognizes God, he begins to see that God is the one who's going to take care of him and protect him. He begins to see that as he writes this psalm. Jadi waktu dia mulai menulis Mazmur itu dia sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu ada di sampingnya dan yang memelihara menjagai dia. I believe he actually begins to stand up with all his friends and all those around him. And that's why they follow him, because then he begins to declare the things of God over them and tell them that everything is going to be okay. Saya percaya waktu dia lakukan itu juga dia malah lagi berdiri bersama-sama teman-temannya dan dia perkatakan itu, dia proklamirkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. He says it in verse 7. He says, when you deliver me, he said, I can thank you and the godly will crowd around me for you are good. Dia katakan di ayat yang ke-7, jadi aku akan bersyukur kepadamu dan orang-orang benar akan bersyukur karena engkau. Now, what you might not know is he actually wrote another psalm while he was in this cave. Yang mungkin saudara nggak tahu adalah bahwa Daud juga menulis Mazmur yang sama, Mazmur yang lain waktu dia ada di gua ini. And I have this feeling that he wrote this psalm first and then all of a sudden he began to write this next psalm that talked about praising God. Jadi waktu dia mulai menulis Mazmur yang satu, lalu kemudian dia mulai menulis Mazmur yang berikutnya yang memuji-muji Tuhan. So he goes into a place of solitude to seek the face of God, and then he begins to raise up and he begins to praise God. Jadi waktu dia masuk ke satu tempat yang terpencil, dia mulai memuji Tuhan, dia mulai bangkit dan dia mulai menyembah Tuhan. If you know the story of Elijah, like I talked last week, you'll remember that actually after Elijah hears God and sees God, God gives him enough strength to outrun chariots. Jadi saudara kalau ingat yang saya bagikan minggu lalu tentang Elia adalah bagaimana waktu Elia segera setelah dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan memberikan dia kekuatan untuk dia bisa berlari lebih kencang daripada pasukan kuda. Once you begin to see God all around you, trust me, it will change everything in you. Waktu saudara mulai melihat Tuhan di sekeliling saudara, percaya sama saya bahwa itu akan mengubah semua yang ada dalam hidup saudara. He writes Psalm 57, and Psalm 57 verse 8 through 11, it says this. Dikatakan di Mazmur 57 ayat 8 sampai He 11. says, awake my soul. Bangkitlah jiwaku. He says, awake, let me find the harp and the lyre. Let me find the guitar. Bangkitlah jiwaku biar aku cari di mana harpa, di mana gitar. He gets so excited. He says, awake my soul. I am going to awake the dawn. Dia sangat bersemangat sampai dia bilang, bangunlah jiwaku, bangkitlah jiwaku, aku akan membangunkan fajar. So you get this picture. He's in this cave. It's in the darkness. He says, it's time to bring the light. It's time to bring God into this situation. Saudara bayangkan dia berada di tempat yang gelap, lalu dia mulai berseru, ini waktunya kita bangkit, ini waktunya untuk kita membagikan terang pada keadaan sekeliling kita. He's like awakening the light. He's saying it's time to wake up. It's time to let the dawn shine. Ini waktunya bangkit, ini waktunya fajar menjadi bersinar terang kembali. And then he says, I will praise you, Lord, among the nations. Dikatakan, aku akan memuji-muji engkau di antara I will bangsa-bangsa. sing of you among the people. Aku akan menyanyikan engkau di antara orang-orang. For great is your love. Karena begitu besar kasihmu. This is why everything looks so foolish. Itu sebabnya hal-hal di sekeliling kita terlihat sangat bodoh. Here he is being attacked by the armies. He's got nothing. He's outnumbered. Ini saudara lihat keadaan Daud sedang diserang oleh sepasukan tentara. Dia itu jumlahnya sangat kecil, terkalahkan. And he's beginning to praise God and he says, your love is amazing. Dia mulai memuji Tuhan dan dia katakan, Tuhan kasihmu luar biasa. Trust me, when the enemy presses in, when you begin to recognize God and praise him like this, supernatural things begin to happen. Percaya sama saya saudara, waktu musuh mulai mendorong saudara, mulai menekan saudara, tapi saudara bangkit, saudara mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sesuatu yang berbeda He terjadi. says your love reaches the heavens. Dikatakan kasihmu menjangkau He
diluhurkan. says, be exalted, O God, far above the nations. Oh Tuhan, biar Engkau ditinggikan di atas segala bangsa-bangsa. Let's start shaking the city of Denpasar. Mari kita mulai menggoyangkan kota dan pasar. Let's start awakening the light and saying, God, it's time that you shine upon Denpasar. Mari kita mulai bangkitkan terang itu dan kita katakan, Tuhan ini waktunya untuk Engkau bersinar atas Denpasar. It's time for us to praise the Lord louder and higher than we ever have because we see Him moving. Ini waktunya kita mulai menyembah Tuhan, memuji Dia lebih keras lagi, lebih tinggi lagi daripada yang pernah kita lakukan sebelumnya karena kita melihat Dia bergerak. I believe when that happens, we will begin to see a move of God that we could never imagine. Saya percaya waktu kita mulai lakukan itu, kita akan mulai melihat kegerakan Tuhan yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. So this morning, if you're with someone, I want you to just reach over and grab them by the hand. Jadi pagi ini apabila saudara bersama-sama dengan orang lain, saya mau saudara sama-sama ambil tangan mereka. And let us pray together. Mari kita berdoa sama-sama. Lord Jesus, we pray in your name. Tuhan, kami berdoa dalam namamu. We agree together Kami sepakat that, Lord God, you pour out your blessing upon this city. bahwa Engkau mencurahkan berkat-Mu atas kota kami. Shine your light upon this city. Terangi kami dengan cahaya-Mu. Shine your light within me. Terangi kami dengan sinar-Mu. Lord, we anoint our leaders. Tuhan, kami mengurapi para pemimpin kami. We anoint the next generation. We anoint our children. Kami mengurapi anak-anak kami, generasi berikutnya. Lord, we anoint our family. Tuhan, kami mengurapi keluarga We kami. anoint our businesses. Kami mengurapi usaha We kami. anoint the land with your presence. Kami mengurapi tanah dengan hadirat-Mu. Lord God, and we look forward to watching you grow into the largest tree in our city. Dan Tuhan, kami sungguh menantikan untuk Engkau bertumbuh dalam pohon yang sangat besar di kota And kami. Father, I pray an anointing over everyone that's watching right Dan Tuhan, now. aku berdoa, aku mengurapi semua orang yang menonton pagi hari Lord, ini. I pray an anointing of strength and power to come within them. Aku berdoa biar urapan kekuatan dan kuasa-Mu turun atas mereka. Lord, anoint their eyes that they might see you working in all situations. Tuhan, urapi mata mereka supaya mereka bisa melihat bahwa Engkau bekerja dalam segala situasi. Awaken their souls, O Lord God. Bangkitkan jiwa mereka, And Tuhan. Father, have them rise and begin to march throughout the city and pray for the blessings. Dan Tuhan, biar mereka bangkit dan mereka berjalan berkeliling kota dan berdoa memberkati kota kami. We pray these things in Kami berdoa Jesus' name. semuanya di dalam nama Yesus. Amen. 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 Let us pray walk. If you have not joined and registered, check out becomewhole.bali on Instagram and register today. Mari kita berdoa keliling mulai dari minggu ini. Apabila saudara belum daftar, saudara masuk ke Instagram becomewhole.bali dan saudara mendaftar sekarang juga. I think that I'm not saying things are going to get better. I think God is going to get greater. Amin. Saya nggak bilang keadaan akan jadi lebih baik, tapi saya bilang bahwa Tuhan akan menjadi lebih besar. I'm tired of asking God to make things better. I want God to become greater. Saya bosan, saya capek untuk mendoakan Tuhan untuk membuat keadaan jadi lebih baik, tapi saya mau Tuhan menjadi lebih besar. Amen. Amin. God bless you. Have a great day. Tuhan memberkati saudara, selamat hari Minggu. Terima kasih sudah bergabung sama kami, semoga Anda diberkati. Setelah ibadah ini akan ada live Instagram, di Instagram @ifgfbali. Dan jangan lupa malam ini akan ada perjamuan kudus via Zoom pukul 7 malam. Jika Anda ingin bergabung, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di layar Anda saat ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku
bersuka sebab dia girankanku. Oh, oh. Dia girankanku, oh dia girankanku. Ku bersuka sebab dia girankanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girankanku. Dia girankanku, oh dia girankanku. Ku bersuka sebab dia girankanku. Oh, oh. Dia girankanku, oh dia girankanku. Ku bersuka sebab dia girankanku. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dia girankanku, oh dia girankanku. Ku bersuka sebab dia girankanku. Oh, oh. Dia girankanku, oh dia girankanku. Ku bersuka sebab dia girankanku.